Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang perceraian. Jadi ketika seorang hamba Allah, seorang manusia di muka bumi ini pasti akan mencari pasangan masing-masing. Jadi semua manusia itu pasti akan mencari pasangan masing-masing yang pasangan terbaik bagi pasangannya. Ketika seorang laki-laki mau mencari jodoh, mencari calon istri, maka harus benar-benar disaring benar-benar supaya ketika dijadikan istri, dia mampu menjadi seorang istri yang taat patuh kepada suami dan bisa menjaga, mendidik anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang yang sholih-sholihah. Demikian pula kepada seorang wanita istri, maka dia ketika akan melaksanakan pernikahan, ketika mencari jodoh harus benar-benar disaring benar-benar. Jangan sampai minimal kita itu sudah berusaha untuk mencari seorang pemimpin keluarga, seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada dirinya dan juga kepada anak-anaknya, sehingga menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Oleh karena itu, ketika kita sudah menikah, maka kita harus benar menjaga pernikahan dengan sebaik-baiknya. Ketika menikah harus benar-benar dilandasi dengan lillahi ta'ala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam pernikahan itu merupakan ibadah yang enak, juga ibadah yang lama, tetapi banyak sekali pahalanya bagi keluarga yang ketika menjalin suatu keluarga benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan barokah. Semoga kita semua itu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian kita harus senantiasa menjaga pernikahan kita, jangan sampai pernikahan kita itu hancur di tengah jalan. Dalam video yang dulu saya sudah menyampaikan bahwasanya ketika berumah tangga kita harus mempunyai sifat jujur, pemaaf, kemudian saling komunikasi yang baik, kemudian juga harus kasih sayang, harus benar-benar saling menutupi aib masing-masing, sehingga ketika berkeluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Memang dalam keluarga itu memang sulit sekali tantangan yang mungkin ke depan pasti semua keluarga itu akan mengalaminya. Oleh karena itu kita harus mencari jalan keluar terbaik ketika ada masalah, atau paling tidak kita itu senantiasa bermusyawarah ketika mendapatkan suatu masalah. Jadi ketika seseorang dalam berkeluarga tidak mempunyai perencanaan yang baik, tidak menyusun kemana keluarga kita itu akan dibawa, maka kehancuran itu sangat rentan sekali, sangat terbuka sekali untuk menjadikan keluarga
hancur di tengah jalan. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya dalam keluarga itu benar-benar terjalin keluarga yang harmonis, yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Jadi ketika kita menikah tidak dilandasi dengan beribadah kepada Allah, itu sangat sulit untuk kita jalankan selama mungkin. Karena apa? Di dalam keluarga itu ketika kita jauh dari Allah, maka kehidupan kita pun akan rusak karena tidak mempunyai perencanaan yang baik untuk kedepannya. Jadi kerukunan dalam keluarga itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi perpecahan dalam keluarga. Di antara dalam keluarga itu terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari. Jadi dalam agama itu perceraian itu diperbolehkan, tapi juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ketika membangun suatu keluarga kemudian dibuat main-main, istilahnya kita berkeluarga tidak ada permasalahan yang terlalu berat, hanya masalah sepele saja, bisa menghancurkan keluarga karena dia tidak mempunyai ilmu untuk membawa keluarga, atau kadang orang itu hanya mengedepankan hawa nafsunya saja sehingga dalam berkeluarga pun sangat sulit untuk bertahan untuk yang lebih lama. Oleh karena itu minimal ketika kita berkeluarga kita harus senantiasa menjaga keluarga kita, jangan sampai hancur di tengah jalan. Jadi ketika berkeluarga itu perceraian itu biasanya terjadi karena seorang suami tanggung jawabnya kurang kepada seorang istri, mungkin kasih sayang perhatiannya kurang, komunikasi kurang, dan lain-lainnya. Demikian juga seorang istri, kewajiban-kewajiban kadang tidak mengerti kewajibannya, sehingga dia itu ibaratnya kalau orang bicara itu seenak perutnya saja. Jadi tanpa berpikir ketika berkeluarga menjadi istri itu tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga ketika keduanya sudah tidak cocok akan menjadikan berantakan dalam rumah tangganya. Yang pertama adalah itu tadi, jadi tidak mempunyai komunikasi yang baik, mufakat yang baik, musyawarah yang baik. Kemudian kadang seorang suami atau istri itu hanya menurutkan hawa nafsunya. Ketika dia memandang, seorang suami memandang wanita di luar yang lebih cantik, karena tidak mampu menahan hawa nafsunya, dia akan berpaling dari istrinya. Seorang istri demikian pula ketika memandang seorang laki-laki yang lebih ganteng atau lebih kuat, kadang hawa nafsunya tidak berpikir bahwasanya dia sudah mempunyai seorang suami. Hal-hal demikian itu harus kita sadari bahwasanya hawa nafsu kita itu selalu mengajak kepada kejelekan-kejelekan yang bisa menghancurkan keluarga kita. Oleh karena itu kita harus berusaha bersifat qanaah, nerimo dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah mengambil suami atau istri menjadi pendamping kita, maka kita harus ke depan tidak boleh menoleh ke kiri, ke kanan. Harus fokus bahwa kepada keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan barokah. Itu termasuk hawa nafsu. Ketika bergaul dengan
seorang suami bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya, maka harus bisa menjaga diri, jangan mengumbar mata untuk senantiasa menatap kepada wanita lain, karena itu juga perbuatan dosa. Jadi ketika seorang laki-laki dan wanita bertatapan mata, maka itu adalah panas setan yang pertama. Sesudah saling memandang, maka dia akan berbicara, saling berbicara. Kemudian setelah berbicara, maka dia pun akan saling berpegangan. Setelah berpegangan dan selanjutnya akan semakin jauh akan menimbulkan perzinahan atau yang menyebabkan keluarga kehancuran. Itu sering terjadi karena ketika seorang istri sudah dibilangi jangan terlalu dekat dengan laki-laki, tidak mau kalau dibilangi suami malah cemburu, dikiranya cemburu. Akhirnya ketika suami sudah tidak peduli, ya akhirnya kehancuran rumah tangga pun juga akan terjadi. Demikian pula juga dengan seorang suami ketika terlalu berlebihan bergaul dengan seorang wanita, maka dia pun akan sangat rentan untuk terjadi suatu perselingkuhan atau terjadi pergaulan yang bisa menyebabkan kehancuran rumah tangganya. Kemudian dalam keluarga itu biasanya juga terjadi faktor ekonomi. Ketika seorang suami penghasilannya pas-pasan atau kurang, nah itu biasanya yang menjadi penyebab perceraian juga, karena kebutuhannya mungkin masih berkurang. Kemudian yang seorang istri tidak mampu berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengeluh karena suaminya bekerja kekurangan, tapi tidak mampu membantu untuk bekerja, membantu untuk mempertahankan keluarganya. Demikian itu juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi kadang kalau kita itu terlalu menuntut kepada seorang suami atau seorang suami menuntut kepada istri, maka semua itu akan menjadikan keluarga itu cepat hancur, karena kita tidak menyadari bahwasanya keluarga itu memang seperti perahu yang di tengah lautan, kadang tenang, kadang ada gelombang yang besar. Ketika seorang nakoda tidak mampu mengendalikan perahunya, maka akan terjadi kehancuran. Itu dari faktor ekonomi itu tadi. Yang selanjutnya, perceraian itu bisa terjadi karena komunikasi terlalu jauh atau ketika bekerja jauh dari rumah. Semua itu bisa menyebabkan juga terjadi kekacauan atau perceraian dalam keluarga, karena seorang istri yang jelas membutuhkan suami, seorang suami pun juga membutuhkan istri. Ketika saling berjauhan, itu akan bisa menjadikan seorang istri digoda oleh tetangganya. Kadang kalau kita di posisi orang-orang yang sangat awam, sangat ibaratnya ilmu agamanya sangat rendah, maka semua itu akan sangat suatu perkara yang bisa menyebabkan perselingkuhan atau kesepian. Jadi ketika kesepian, biasanya seorang wanita pun juga akan mencari-cari karena tidak mampu menahan nafsunya, juga bisa mencari-cari kepada orang lain.
karena berjauhan dari suami. Makanya ketika kita bekerja sebaiknya itu saling berdekatan. Jadi jangan sampai terlalu jauh dari istri atau terlalu jauh dengan suami. Karena kebutuhan dalam pernikahan itu tidak hanya sekedar harta saja, tetapi juga sesuatu yang lain. Oleh karena itu kita harus benar-benar ketika berjauhan harus bisa menahan diri, menjaga hawa nafsu. Jangan sampai kita itu mengumbar hawa nafsu kita ketika berjauhan. Kalaupun kita berjauhan sudah tidak bisa menahan hawa nafsu, maka sebaiknya komunikasi yang baik, mencari solusi terbaik untuk bekerja yang lebih dekat, untuk selalu berdampingan dengan suami atau istri. Karena itu memang banyak sekali terjadi ketika saling berjauhan itu seorang istri atau suami berpaling dari keluarganya, dari pasangannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati. Kemudian perceraian juga terjadi karena gangguan dari setan. Ya mungkin juga hampir sama dengan hawa nafsu. Ketika seseorang sudah jauh dari suami atau istri, maka setan pun akan selalu menggoda di antara keduanya untuk senantiasa berpisah. Jadi ketika seseorang suami atau istri digoda oleh seseorang, kemudian keluarganya hancur, maka orang yang menggoda ini adalah rajanya setan. Diberi mahkota raja setan. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita itu ketika bukan milik kita, bukan hak kita, jangan sampai kita itu mengambil hak orang lain. Semua itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sengsara, orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan kita mencubit. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti hati orang. Semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa berhati-hati menjaga keluarga kita, pasangan kita. Jangan sampai kita itu egois, mementingkan diri kita sendiri. Kadang manusia itu, seorang pasangan kadang bisa saja egois karena mementingkan dirinya sendiri. Dia menginginkan ini tanpa memikirkan keharmonisan keluarganya. Dia senang dengan plesiran atau main-main, jalan-jalan tanpa memikirkan keluarganya, bagaimana keluarganya, keadaan itu. Nah, semua itu kan karena keegoisan seseorang pasangan atau suami ataupun istri. Banyak sekali suami itu senang keluyuran, kemudian tanpa memikirkan istrinya. Akhirnya juga terjadi percekcokan dalam keluarga. Jadi kita dalam keluarga itu harus benar-benar kita jaga, kita bangun dengan perencanaan yang baik. Jangan kita itu ketika berkeluarga itu seenaknya sendiri tanpa memakai ilmu yang bisa menuntun kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang langgeng, yang sakinah mawaddah warahmah barokah di dunia sampai akhirat. Kita harus senantiasa berusaha dalam membentuk keluarga kita itu keluarga yang benar-benar keluarga yang menjadi idaman kita semua. Kita harus banyak sekali mencontoh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana bisa menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang
yang bisa dicontoh oleh orang lain. Jadi ketika Rasulullah itu anak cucu keturunannya itu adalah orang-orang yang bisa dicontoh kita. Jadi kita harus menjaga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Demikian pula dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa menurunkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang selalu taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam membangun rumah tangga kita harus tahu bahwasanya dalam keluarga itu godaannya itu sangat banyak sekali, mulai dari hawa nafsu, kemudian godaan dari orang lain yang bukan muhrim kita, atau mungkin kita itu terlalu egois dengan pribadi kita, dengan urusan kita sendiri tanpa berpikir dengan urusan keluarga. Kadang kita itu juga tidak, anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab kita, tetapi ketika seseorang di antara suami atau istri itu sudah tidak mau memikirkan anak putra putrinya menjadi orang-orang yang soleh-solehah, hanya egois saja, akan menjadikan keluarga pun juga keluarga yang berantakan, yang terjadi perceraian di antaranya. Jadi kita itu ketika bergaul dengan yang bukan muhrimnya harus bisa menjaga jarak. Bahkan kalau seorang wanita itu ketika bertemu dengan seorang laki-laki itu jangan terlalu memberi peluang, jangan terlalu baik, karena seorang laki-laki itu ketika kita itu memberi peluang kebaikan, terlalu menjadi orang yang gerapiak bahasanya, seorang wanita, akhirnya seorang laki-laki ini seolah-olah mendapatkan peluang untuk menggodanya. Ya, itu harus kita jaga. Biasanya kita itu menganggap kita ini sebagai seorang, misalnya seorang wanita itu ketika disapa oleh seorang laki-laki atau dengan gaya bicaranya kumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, diajak ngobrol-ngobrol tanpa mengerti bahwasanya itu akan menjadikan suatu permasalahan dalam keluarganya. Ya, jadi itu semua kadang tidak menyadari seorang wanita atau istri. Tetapi seorang laki-laki itu yang tidak mengerti agama, tentu mereka itu mempunyai peluang untuk menggoda seorang istri. Ya, itu semua kadang yang terjadi adalah seperti itu. Atau kita itu dalam keluarga, kadang seorang laki-laki mengajak temannya laki-laki ke rumah, kemudian istrinya tanpa sengaja digoda oleh temannya. Ya, semacam itu pun juga banyak sekali terjadi. Seorang istri kadang mengajak temannya ke rumah, kemudian juga karena terlalu sering, akhirnya suami pun bisa curi pandang kepada temannya. Semua itu seperti umpan. Jadi, seperti umpan ketika kita saling membawa orang yang bukan muhrim kita ke rumah, kemudian akan menjadikan keluarga itu juga terjadi berantakan. Ini karena di masa-masa sekarang ini banyak sekali perceraian yang ditimbulkan karena urusan antara laki-laki dan perempuan. Yang jelas yang banyak itu juga karena urusan ekonomi atau kekurangan yang tidak bisa mempunyai sifat qanaah, sehingga mereka hanya mengandalkan perceraian saja. Jadi perceraian itu boleh, tapi juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang sudah menikah itu adalah janji. Kita sudah
mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga kepada orang yang kita jadikan pasangan, juga mertua kita. Maka semua itu jangan sampai kita itu mempermainkan karena kita tidak mempunyai solusi terbaik untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah barokah. Semua itu harus mempunyai ilmu agama yang baik sehingga benar-benar keluarga kita itu menjadi keluarga yang utuh, yang bisa menjadi keluarga di dunia juga pasangan di akhirat nanti. Semoga kita semua menjadikan keluarga kita keluarga yang selamat di dunia dan di akhirat, dan semoga kita dijauhkan dari perceraian. Semoga kita dalam mengambil pasangan memilih pasangan yang terbaik untuk kita, yang bisa menjadikan pasangan kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita keluarga yang menjadi contoh bagi orang lain, yang bisa menjadi keluarga di dunia juga dan di akhirat. Sebelum kami akhiri, kami mohon untuk ketik Imam Ubaid, like and subscribe. Semoga keluarga kita senantiasa mendapatkan rahmat, anugerah, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan kita dari api neraka, kita mendapatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, semuanya akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.